Shalom saudara-saudara. Salam jumpa kembali. Saat ini kembali lagi saya mengajak kita semua untuk sedikit melakukan pemahaman terhadap bagian firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10 yang adalah bahan MTPJ Gemim pada tanggal 28 April sampai 4 Mei tahun 2024. Nah, sebelum kita memikirkan Amsal 3 ayat 1 sampai 10 ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kembali memikirkan firman-Mu. Firman-Mu yang oleh hamba-hamba Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa akan diberitakan pada tanggal 28 sampai tanggal 4 Mei tahun 2024 ini. Kiranya ketika kami hendak memikirkan bagian firman Tuhan ini, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami pencerahan untuk memahami kebenaran-kebenaran firman yang terkandung di dalam teks Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Tolonglah kami saat ini Tuhan, dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca terlebih dahulu Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, bagian teks ini akan kita pikirkan di bawah tema muliakan Tuhan dengan hartamu. Nah, saudara-saudara, teks firman Amsal 3 ayat 1 sampai 10 ini berisi sejumlah poin pengajaran. Katakanlah yang pertama, nasihat untuk memelihara dan menjalankan pengajaran firman supaya berbahagia. Poin yang kedua, nasihat untuk bersandar dan bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, nasihat untuk hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat, nasihat untuk memuliakan Tuhan dengan harta milik yang ada pada kita. Nah, jadi paling tidak ada 4 poin pengajaran yang dapat kita pikirkan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca tadi. Nah, saat ini sesuai dengan tema kita akan memikirkan pengajaran tentang memuliakan Tuhan dengan harta milik, seperti yang dikatakan pada ayat 9 dan 10. Nah, mari kita baca lagi ayat 9 dan 10 itu. Saya bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi jelas bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memuliakan Dia dengan harta yang ada pada kita. Maka,
menjadi pertanyaan yang patut kita pikirkan ialah, apa yang dimaksud dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu menurut Amsal 3 ayat 9 dan 10 ini? Dan bagaimana kita orang Kristen dapat memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kita? Nah, baik saudara-saudara, sebelum kita memikirkan dua pertanyaan itu, kita lihat dulu pengertian harta di sini. Apa yang dimaksud dengan harta? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta menunjuk pada uang, barang, dan semua kepemilikan seseorang. Jadi, harta di sini dapat dipahami sebagai uang, barang, dan semua properti milik seseorang atau sebuah keluarga. Tetapi jika kita coba memahami harta dari konteks umat Israel di zaman pengamsal Salomo yang menulis Amsal 3 itu, yaitu kira-kira 900-an sebelum Masehi, tahun 900-an sebelum Masehi. Masyarakat Israel waktu itu umumnya adalah masyarakat peternak dan petani. Tentu juga ada yang menjadi pedagang. Maka harta di sini menunjuk pada kepemilikan ternak, ladang, dan modal usaha serta hasil-hasil, baik hasil pertanian, hasil peternakan maupun hasil usaha. Hasil penjualan ternak, hasil kebun, termasuk hasil penjualan akan usaha-usaha yang digeluti oleh masyarakat Israel kuno pada waktu itu. Nah, hasil usaha di sini tentu menunjuk pada profit atau keuntungan. Pendek kata, harta di sini menunjuk pada kepemilikan dan penghasilan. Nah, barangkali bisa direduksi lagi. Demi kepentingan pembahasan selanjutnya, maka saya mendefinisikan harta ialah segala kepemilikan dan penghasilan seseorang atau keluarga dalam nilai uang. Sekali lagi, saya definisikan secara lebih sederhana, harta ialah segala kepemilikan dan penghasilan seseorang atau keluarga dalam nilai uang. Nah, sekarang kita kembali pada dua pertanyaan tadi. Apa yang dimaksud dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu menurut Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini? Dan bagaimana kita orang Kristen memuliakan Tuhan dengan harta kita? Saudara-saudara, dalam kerangka Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini, memuliakan Tuhan dengan harta di sini dikaitkan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya, memuliakan Tuhan dengan harta di sini menunjuk pada persembahan hasil pertama yang dibawa kepada Tuhan. Nah, apa dan bagaimanakah persembahan hasil pertama dalam konteks agama Israel kuno itu? Saudara-saudara, persembahan hasil pertama dalam konteks agama Israel kuno disebut juga persembahan buah sulung. Nah, persembahan buah sulung atau persembahan hasil pertama adalah kurban yang dipersembahkan oleh umat Israel, baik dari hasil perkawinan, dalam hal ini anak tentunya, baik manusia maupun hewan, ya, maupun hasil pertanian. Nah, sistem persembahan ini telah ada semenjak masa nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan keturunan mereka sebelum periode perbudakan Mesir, dan berlanjut lagi di tanah Kanaan sesudah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir dan melintasi padang gurun. Persembahan buah sulung atau persembahan hasil pertama dipersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Allah yang telah mengaruniakan kesuburan dan hasil-hasil, juga termasuk mengaruniakan tanah Kanaan yang subur setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir dan melintasi padang gurun. Nah, dalam perjanjian lama, kita menemukan persembahan buah sulung yang pertama adalah anak-anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Kita dapat melihat itu dalam Keluaran 12 ayat 2-12. Anak sulung manusia dipersembahkan sebagai buah sulung dalam pengertian orang tua mempersembahkan anak sulungnya itu kepada Tuhan untuk
mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan anak sulung ternak itu menunjuk pada anak hewan yang pertama kali lahir. Itu dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan buah sulung pada saat hewan itu sudah cukup umur, dibawa kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ketika masuk pada periode Kanaan, persembahan buah sulung tidak hanya mencakup anak sulung manusia dan hewan, tetapi juga mencakup hasil pertanian atau hasil perkebunan yang pertama kali ketika umat Israel memasuki tanah Kanaan. Ulangan 26 ayat 10 berkata begini, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, dalam hal hasil pertanian, perkebunan, persembahan buah sulung tidak hanya mencakup hasil tanaman yang pertama kali dipanen di tanah Kanaan itu, tetapi juga hasil tanaman pertama dari kebun atau pertanian seseorang umat Israel. Selanjutnya, persembahan buah sulung juga menunjuk pada persembahan sebagian hasil panen umat kepada Allah, dalam pengertian bukan semua hasil panen tersebut diserahkan kepada Tuhan, tetapi hanya sebakul atau seberkas yang terbaik. Yang terbaik itu ialah yang paling berisi, paling gemuk. Yang dipersembahkan adalah hasil terbaik dari gandum, buah-buahan, domba, bulu domba, dan lain sebagainya. Persembahan itu diberikan kepada imam pada waktu pesta-pesta perayaan panen mereka dalam rangka kepentingan biaya operasional di kemah suci, atau juga kemudian ketika sudah ada bait suci, termasuk untuk penghidupan para imam dan orang-orang Lewi yang bekerja di kemah suci dan bait suci kemudian. Persembahan buah sulung terdapat dalam beberapa ayat dalam Alkitab, antara lain di Keluaran 12 ayat 2 dan ayat 12, Bilangan 15 ayat 17 sampai 21, Bilangan 18 ayat 12 sampai 15, Bilangan 28 ayat 26, Ulangan 18 ayat 3 dan 4, Ulangan 15 ayat 19 dan 20, Ulangan 26 ayat 1 sampai 10, Imamat 19 ayat 24, Imamat 23 ayat 10 sampai 14, Imamat 17, Imamat 20, dan lain sebagainya. Intinya, saudara, persembahan buah sulung merupakan ucapan syukur atas panen yang umat Israel peroleh dalam bentuk hasil panen yang terbaik, dan mereka mengimani hasil panen itu adalah berkat pemberian Allah bagi mereka. Maka mereka pun memiliki tanggung jawab untuk bersyukur kepada Allah dan melancarkan pekerjaan pelayanan di kemah suci atau di bait suci. Jadi, dalam kerangka berpikir Amsal 3 ayat 9 dan 10 ini, memuliakan Tuhan dengan harta di sini menunjuk pada persembahan hasil pertama, atau yang disebut juga persembahan buah sulung yang terbaik, yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat penghasilan dalam bentuk panen hasil bumi dan ternak. Maka, sekarang kita pikirkan pertanyaan kedua tadi. Bagaimana kita orang Kristen memuliakan Tuhan dengan harta kita? Apakah juga berarti mempersembahkan hasil pertama atau buah sulung sebagaimana mekanisme dalam agama Israel kuno tadi? Jawabannya ialah tidak dan ya. Tidak dalam arti kita umat Kristiani tidak mempersembahkan hasil pertama atau buah sulung dengan menciplak sistem baku persembahan tersebut dari agama Israel kuno itu. Dan ya, dalam arti kita umat Kristiani tetap dipanggil dan diperintahkan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita, yaitu dengan memberikan persembahan terbaik, oleh karena kita percaya bahwa segala hasil yang kita peroleh dan harta benda yang kita miliki semuanya adalah pemberian Tuhan.
maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan persembahan terbaik dari penghasilan dan harta milik kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Apalagi saudara-saudara, kita baru merayakan Paskah, maka Paskah dalam hal ini kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah merupakan titik tolak dari iman Kristen. Maka segala macam bentuk persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, dia mau nama persembahan buah sulung, atau persembahan hasil pertama, atau persembahan bulanan tetap keluarga, atau persembahan syukur hari ulang tahun, atau persepuluhan, atau apapun itu, semuanya bertitik tolak dari Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Jadi persembahan kita adalah sebuah ekspresi ungkapan syukur dan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dan karuniakan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya bagi kita. Maka intinya adalah persembahan itu adalah ungkapan syukur sekaligus memiliki makna untuk menopang dan memajukan pekerjaan pelayanan membesarkan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali untuk mendapatkan pemahaman Alkitabiah yang lebih dalam, sebaiknya pertanyaan kita rumuskan demikian. Apa kehendak Tuhan bagi kita untuk memuliakan Dia dengan harta kita? Ya, mari kita lihat. Memuliakan Tuhan dengan harta kita berarti bersikap terhadap harta sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan, sebagaimana yang dikatakan pada ayat 1 dari Amsal 3 tadi, yang berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersikap terhadap harta, memperlakukan harta sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Nah, seperti apakah itu? Pertama, Tuhan mengajari kita untuk menghindari cinta uang dan harta. Mari kita membaca 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata begini, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Jadi, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, cinta harta, cinta kekayaan. Orang yang cinta uang, cinta harta, cinta kekayaan dikatakan apa? Terjerat ke dalam berbagai nafsu yang sia-sia dan mencelakakan, yang menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tetapi kalau tidak cinta uang, tidak cinta harta, tidak cinta kekayaan, apa yang akan dialami? Itu yang dikatakan pada ayat 2 dari Amsal 3 yang kita baca tadi, yang berkata, "Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Itu yang pertama, saudara-saudara. Jangan cinta uang. Yang kedua sekarang, simpanlah harta di tempat yang benar. Mari kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21 berkata begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara-saudara, secara implisit artinya pesan yang tak tertulis tapi terkandung maksud. Lawan dari implisit adalah eksplisit, yaitu termaksud yang tertulis. Jadi secara implisit, mencari dan mengumpulkan uang dan harta adalah hal yang baik.
merupakan hal yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutuk uang, dan Tuhan tidak pernah mengutuk kepemilikan uang. Bahkan kalau kita lihat dalam Ulangan 8, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada umatnya untuk mendapatkan kekayaan. Uang dan harta kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Yang dipersoalkan di sini ada dua hal. Pertama, kemana kita menyimpan uang atau harta kita itu? Di bumi atau di surga? Yang kedua, kemana kita mengumpulkan atau menyimpan uang dan harta kita itu menggambarkan arah hati dan cinta kita. Mari kita lihat yang pertama. Mengumpulkan atau menyimpan uang dan harta di bumi di sini dipertentangkan dengan mengumpulkan atau menyimpan uang dan harta di sorga. Mengumpulkan harta di bumi itu tidak aman, karena ngengat dan karat merusaknya dan pencuri bisa mengambilnya. Tetapi mengumpulkan dan menyimpan harta di sorga aman. Dengan kata lain, kumpul, simpan uang dan harta di bumi sia-sia. Tetapi kumpul, simpan harta di sorga bermakna. Nah, saudara-saudara, mengumpulkan atau menyimpan uang dan harta di bumi di sini sebenarnya menunjuk pada mengumpulkan uang dan harta untuk kepentingan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, untuk kejayaan diri sendiri. Sedangkan mengumpulkan atau menyimpan harta di sorga menunjuk pada mengumpulkan uang dan harta untuk kepentingan kerajaan Allah dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa itu kepentingan kerajaan Allah? Ya, kita sebut saja secara sederhana, yaitu untuk memajukan persekutuan supaya pelayanan semakin maju dan setiap warga kerajaan Allah makin mengabdikan kehidupannya bagi Sang Raja, untuk memajukan kesaksian supaya semakin banyak orang yang menjadi warga kerajaan Allah, dan seluruh warga kerajaan Allah makin bertumbuh dalam kebenaran, dan untuk memajukan diakonia agar seluruh warga kerajaan Allah saling berbagi kasih untuk mewujudkan kehidupan bersama yang saling menolong di tengah dunia yang masih banyak menghadirkan penderitaan dan pergumulan. Maka dalam hal itulah nama Tuhan dimuliakan. Kedua, ketika uang dan harta kita kumpulkan atau simpan di bumi, alias mengumpulkan untuk diri dan kepentingan sendiri, berarti hati kita melekat pada uang dan harta itu, dan kita tidak mencintai Tuhan. Tetapi ketika uang dan harta kita kumpulkan simpan di sorga, alias kumpulkan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kerajaan Allah, itu menunjukkan hati kita melekat pada Tuhan dan cinta kita tertuju kepada Dia, bukan pada uang dan harta. Ingatlah, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan dan awal dari kehancuran. Sedangkan cinta kepada Tuhan adalah akar dari anugerah Allah dan berkat pemeliharaannya. Saudara-saudara, ini menarik. John Wesley pernah berkata begini, saya punya 3 prinsip besar dalam hal uang. Pertama, dapatkan sebanyak yang Anda bisa. Kedua, simpan sebanyak yang Anda bisa. Dan ketiga, persembahkan kepada Tuhan sebanyak yang Anda bisa. Sekarang, yang ketiga, milikilah fokus yang benar dalam hidup ini. Matius 6 ayat 22 dan 23 berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita harus memiliki mata atau penglihatan atau fokus yang benar dalam hidup ini. Kalau tadi Tuhan Yesus berbicara mengenai hati, sekarang Dia berbicara mengenai mata, mengenai penglihatan, visi, fokus kita. Bahwa kalau dalam hidup ini kita hanya berfokus pada uang dan harta, maka tentu kita akan menjadi buta dalam hal-hal rohani, buta akan Tuhan,
buta akan firman-Nya, buta akan kepentingan kerajaan Allah. Kita akan menjadi hamba uang, dan hidup kita akan terfokus pada mencari dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kesenangan hidup atau hedonisme, untuk menikmati hidup atau konsumerisme. Namun pola hidup yang berfokus pada uang dan harta tanpa kita sadari akan menjerumuskan kita pada kesombongan, keserakahan, dan menghalalkan cara-cara yang jahat untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Dan itulah kegelapan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau dalam hidup ini kita berfokus pada Tuhan, pada firman-Nya dan kepentingan kerajaan-Nya, maka uang dan harta tidak akan memperbudak kita dan tidak akan menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Sebaliknya, uang dan harta akan kita cari, kumpulkan, dan manfaatkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan itulah yang akan membawa cahaya terang kebahagiaan dalam hidup kita. Dan sebenarnya itulah juga yang dimaksud dengan ayat 3 dan 4 dari Amsal 3 yang kita baca tadi, yang berkata begini: janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam bahasa yang lain, Amsal 3 ayat 3-4 ini mau mengatakan begini: jangan beralih fokus dari kasih dan setia kepada Tuhan, lalu menjadi berfokus pada uang dan harta, lalu menjadi orang yang mengasihi uang dan harta. Ingat, cinta akan uang adalah akar kejahatan dan kehancuran. Tetapi berfokus pada kasih dan setia kepada Tuhan akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sekarang keempat, milikilah loyalitas pada objek yang tepat, yaitu kepada Tuhan dan bukan harta. Matius 6 ayat 24 berkata begini: tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, Yohanes Calvin pernah berkata begini: ketika kekayaan menguasai hati, Tuhan telah kehilangan otoritasnya atas pemilik hati itu. Sekali lagi, ketika kekayaan menguasai hati, Tuhan telah kehilangan otoritasnya atas pemilik hati itu. Saudara-saudara, saya pikir apa yang dikatakan Calvin itu benar. Ketika uang dan harta kekayaan mendominasi hati kita, kita pasti menganggap tidak penting, kita pasti mengabaikan panggilan Tuhan untuk menopang kepentingan kerajaan Allah lewat persembahan-persembahan terbaik kita. Tetapi bila Tuhan yang mendominasi hati kita, pasti kepedulian pada kepentingan kerajaan Allah pun mendapatkan perhatian penuh kita. Sehingga segala sumber daya dan dana kita pun akan mengalir dalam bentuk pengabdian pada pelayanan dan persembahan-persembahan syukur yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ini pertanyaan reflektif bagi kita. Kepada siapakah kita memberikan loyalitas kesetiaan kita? Kepada Tuhan atau kepada Mammon? Mammon dalam hal ini adalah harta benda. Mari kita menyadari akan pengaruh yang datang dari Tuhan dan pengaruh yang datang dari uang dan harta atau Mammon itu. Karena keduanya bertentangan secara diametrik, saudara. Tuhan memerintahkanmu untuk berjalan dengan iman. Harta memerintahkanmu berjalan dengan kekuatan materi. Tuhan memanggilmu untuk rendah hati. Harta membimbingmu untuk menjadi sombong. Tuhan membentukmu mencintai hal-hal di atas, yaitu hal-hal surgawi. Harta
membentukmu untuk mencintai hal-hal di bumi, hal-hal duniawi. Tuhan membuka mata imanmu untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat dan kekal. Harta membuat mata jasmanimu melihat hal-hal yang sementara. Tuhan membawamu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan muka dengan muka di surga. Harta membawamu bersatu dengan tanah dan neraka. Tuhan menuntunmu dalam hidup yang damai. Harta menuntunmu hidup dalam kecemasan. Tuhan membentukmu memiliki rasa cukup. Harta membentuk keinginan yang sebesar-besarnya sehingga tak pernah merasa puas. Tuhan membentuk dalam dirimu karakter berbagi. Harta membentuk dalam dirimu karakter menahan dan menimbun untuk dirimu sendiri. Tuhan membawamu melihat kebutuhan orang lain. Harta membawamu melihat hanya pada keinginanmu sendiri. Itulah dua tuan atas hidup manusia, Tuhan dan Mamon. Jadi, kita harus menentukan kepada Tuhan yang mana kita akan mengabdikan loyalitas kita. Dan kalau kita ingin bahagia di bumi dan di sorga, berikanlah loyalitas kita kepada Tuhan, saudara. Kalau kita memberikan loyalitas kita kepada Mamon, mungkin sementara kita bahagia di bumi ini. Tapi akhirnya hancur juga dan menderita di dalam penghukuman kekal di neraka. Memberikan loyalitas kepada Tuhan berarti mengabdikan hidup kita, termasuk harta dan keuangan kita kepadanya, untuk memajukan pelayanannya, untuk membesarkan kerajaannya di dalam gereja dan jemaat kita. Dalam hal demikianlah Tuhan dimuliakan. Sekarang kelima, jangan khawatir akan kebutuhan kita, sebab Tuhan yang pelihara kita. Matius 6 ayat 31 sampai 34 berkata begini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, mungkin kita harus jujur bahwa tidak jarang kita berpikir kalau kita memberi persembahan ke gereja dalam jumlah yang besar, bagaimana dengan kebutuhan keluargaku? Bukankah itu merupakan nada kekhawatiran? Saudaraku, ini sebenarnya bukan soal memberikan persembahan dari anggaran keluarga kita. Di sini Tuhan Yesus sedang mengkritik mentalitas menimbun uang dan harta dengan berdalih pada kebutuhan diri, kebutuhan keluarga. Bukankah kita seringkali kurang memiliki hasrat untuk menopang pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang berjumlah besar? Dengan berdalih, ada kebutuhan diri, ada kebutuhan keluarga. Padahal kita sebenarnya dapat memberikan persembahan dalam jumlah yang lebih maksimal. Itu yang Tuhan kritik. Dengan kata lain, Tuhan tahu sebenarnya bahwa kita lebih berfokus pada kepentingan akan kesenangan diri kita daripada kepentingan kerajaan Allah. Dan itu yang Tuhan Yesus kritik. Maka supaya kita tidak khawatir, mari kita lakukan hal ini. Perhatikan saudara-saudara. Pertama, mari kita bekerja dengan rajin, tekun, dan sesuai kehendak Tuhan. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kehendak Tuhan. Pekerjaan itu sebenarnya merupakan sarana untuk pengabdian kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada sesama, tapi juga sarana untuk mendapatkan penghasilan, atau dengan kata lain sarana untuk pengabdian kita juga kepada keluarga, termasuk pada diri kita sendiri. Yang kedua, kita perlu menata keuangan kita, menyusun anggaran untuk segala segmen kehidupan keluarga kita,
dan di dalamnya menyendirikan dana yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau boleh saya memberikan usulan konkret, tapi ini relatif, saudara-saudara, relatif sekali. Bukan harus seperti yang saya usulkan ini. Yaitu dari penghasilan kita atur begini. 70% untuk kebutuhan sehari-hari, 15% untuk persembahan, baik persembahan dalam ibadah-ibadah, tetapi juga dalam sampul-sampul persembahan kita yang rutin itu. Dan 15% lagi untuk investasi atau untuk kita tabung. Sekali lagi ini hanya usulan. Ya, kita boleh atur dengan cara kita sendiri. Yang ketiga, tekunlah beribadah, tekunlah berdoa, dan hiduplah berstandar pada firman Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, jika kita lakukan dengan baik ketiga hal ini, maka Tuhan menjamin Dia yang akan pelihara kita. Dalam pemeliharaannya, pekerjaan-pekerjaan kita pasti akan mendatangkan hasil-hasil. Kalau kita lakukan tiga hal ini, kita akan menyaksikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita tercukupkan oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, tapi juga kita akan dapat mewujudkan tanggung jawab untuk memberikan persembahan-persembahan yang terbaik guna memajukan pekerjaan pelayanan di gereja kita, di jemaat kita. Jika kita dapat bekerja dengan tekun dan dapat mengatur akan keuangan kita guna kecukupan kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan dalam pekerjaan kita untuk mengalami berkat yang maksimal yang telah Ia sediakan bagi kita. Bila demikian, meski kita harus mengemban tanggung jawab sebagai warga gereja untuk memajukan pelayanan lewat pengabdian diri dan pemberian persembahan-persembahan, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan jamin Dia pelihara kita. Jadi, inilah 5 hal dari kehendak Tuhan yang dinyatakan bagi kita sehubungan dengan panggilannya kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yaitu apa? Yang pertama, hindarilah cinta uang dan harta. Yang kedua, simpanlah uang dan harta di tempat yang benar. Yaitu apa? Kerajaan Allah. Yang ketiga, milikilah fokus yang benar dalam hidup. Yang keempat, milikilah loyalitas pada objek yang tepat, yaitu Tuhan. Dan yang kelima, janganlah khawatir akan kebutuhan kita, sebab Tuhan yang pelihara kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami. Mampukanlah kami untuk dapat memuliakan Tuhan dengan uang dan harta yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat bagi kami. Kiranya pekerjaan pelayanan dapat dimajukan, kerajaan Allah makin hari makin besar, oleh karena kehidupan kami yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui keuangan dan harta yang ada pada kami. Tetapi sementara kami memiliki akan animo yang besar untuk memberkati pekerjaan Tuhan di jemaat, di gereja kami juga tentu dijamin oleh Tuhan untuk tidak perlu khawatir. Dan kami pasti akan menyaksikan, akan mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan kami dalam segala kebutuhan, yang memberikan masa depan terbaik bagi keluarga kami, anak-anak kami, teralami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, untuk segmen pemahaman Alkitab sederhana pada saat ini. Dan nanti kita berjumpa kembali pada segmen berikutnya. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.